Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada channel Kidimi, kali ini saya akan membahas tentang back-end development menggunakan Laravel dan Sanctum. Nah, kita melanjuti materi kita yang sebelumnya. Jadi, terakhir kita membahas tentang validation, di mana kita bisa melakukan proses validation ketika penambahan data dan edit data. Nah, kali ini saya akan membahas tentang authorization ya. Authorization itu maksudnya ketika kita punya banyak user ya, user yang satu tidak bisa melihat data user yang lain. Seperti itu ya. Jadi kalau kita coba lihat ya di sini. Nah, di sini kan data kursus atau data kursus ini kan ada user ID-nya ya. User ID ini kan terhubung dengan table users ya. Nah, nanti kalau seandainya kita tambah user lagi, misalnya user yang kedua dengan ID-nya atau dengan ID ketiga, ya, dengan ID 3, ya, untuk user ID-nya. Nah, nanti kan di sini akan ditambah nih, user ID 2 atau 3 datanya apa. Nah, nanti user dengan ID 1 ini tidak bisa melihat data yang dimiliki oleh user ID 2 seperti itu ya. Itulah yang disebut dengan authorization ya. Jadi kita coba lihat saja seperti ini. Misalnya saya tambah lagi satu user ya. Saya akan menggunakan PHP artisan Tinker di sini ya. Kita akan masuk ke dalam model Tinker. Nah, kita akan coba tambah new models user ya. Seperti ini. Oke, user. Jadi yang pertama itu saya akan menambah apa saja atribut user ini. Yang wajib diisi adalah name, email, sama password ya. Oke, yang pertama name, saya akan tambah nama usernya adalah Yuni Yani. Lalu user emailnya ya, misalnya Yuni Yani email.com seperti ini. Lalu passwordnya user password ya, sama dengan kita pakai hash untuk melakukan enkripsi passwordnya ya. 1 2 3 4 5 6 kita ambil standar saja. Oke, ini bisa dilihat sudah dilakukan enkripsi atas password yang kita masukkan tadi. Lalu user ship. Oke, nah sekarang usernya aktif itu adalah dengan ID berapa ya, kita coba cek ya di data user ini ya, dan ID 3 ya, yaitu Unifitriani ya. Nah, sekarang kita lanjutkan tambah data untuk data khususnya ya. Oke, nah nanti kalau kita lihat kan di sini ada model user, di mana model user ini memiliki hubungan one to many dengan table causes ya, dan dinyatakan pada function ini ya, has many ya. Oke, ini sudah saya bahas di video sebelumnya, nanti silakan dilihat ya. Nah, jadi caranya karena kita sudah punya user yang aktif di sini, jadi tinggal langsung kita manfaatin saja function tadi ya. Fungsinya adalah causes ya. Nah, seperti ini. Lalu kita buat create seperti ini. Nah, kalau kita lihat ya, pada proses nanti kita butuh user ID, tapi ini tidak perlu kita pikirkan karena kita sudah memanfaatkan method causes yang terhubung dengan model causes ya. Jadi dia akan mengambil pada user yang aktif saat ini ya. Jadi tinggal kita tambahkan aja title sama description-nya ya. Kalau ID kan nanti ini auto increment, nggak usah kita pikirin ya. Jadi title, misalnya kita buat title khususnya itu adalah pengenalan Adolf SD misalnya ya. Lalu description khususnya misalnya
mendesain tampilan front end, ya, mendesain tampilan web saja, tampilan web menggunakan Adobe XD, seperti ini ya caranya ya. Kita coba jalanin. Oke, ini ada salah perintah ya pada create ya. Kita coba perbaikin ya. Ini kurang Oke. Nah, di sini kita lihat ya, user ID yang aktif adalah 3. Sehingga kalau kita lihat ya, kita akan lihat data akan ditambahkan ya. Nah, ini ya, ini untuk data usernya ya, sedangkan untuk data data costnya models ya, cost all. Nah, bisa dilihat ya, ditambahkan untuk user ID 3 ini title khususnya pengenalan Adobe XD, description-nya mendesain tampilan web menggunakan Adobe XD. Nah, sekarang kita coba ya, kalau kita cek ya, saya sudah login ya, saya sudah login menggunakan user D3 Octavian ya, dengan password 1-6 ya. Jadi usernya aktif saat ini sebetulnya adalah D3 Octavian ya, bisa kita lihat seperti ini ya, usernya aktif. Nah, kita lihat saat kita get all courses, bisakah kita atau data Unified ini apakah ditampilkan? Tidak ya. Kenapa? Karena kita pada cost control ini ya, untuk menampilkan semua data itu kan di method index ya. Di method index itu kita bisa gunakan seperti ini. Kalau kita pakai all ya, kalau kita pakai all di atas ini, nanti itu akan ditampilkan semua ya. Termasuk data bukan milik D3 Octavian ya, tapi milik user lain yaitu Unified nih. Nah, untuk mengakalinya, untuk mengatasinya ya, kita menggunakan where ya. Nah, seperti ini. Di where user ID, karena kan di table cost ini kan ada attribute atau field user ID. Nah, kita gunakan nanti user ID-nya aktif saja. Caranya out user ID seperti ini ya. Kita gunakan ini. Nah, ini nanti akan mengambil user ID yang aktif ya. Ya, saat ini di Octavian user ID yang aktif yaitu 1. Maka nanti dia diseleksi berdasarkan user ID yang aktif ya. Makanya waktu kita tampilkan tidak menggunakan all, nanti data si Unified ini karena itu bukan miliknya usernya aktif D3 Octavian nanti tidak ditampilkan. Nah, permasalahannya ya, kalau kita mengambil sebuah data ya, seperti ini. Misalnya data dengan ID 2 ini kan memang punya D3 Octavian. Nah, masalahnya kalau seandainya D3 Octavian tahu ID untuk data si Unified ini itu, jadi Unified itu kan punya data di table courses ya dengan ID 19 ya. Kalau dia tahu ID ini, maka nanti si user D3 Octavian atau user yang aktif bisa mengaksesnya. Nah, seperti ini. Ya, ID-nya 13 ya. Sorry, ID-nya 19 ya. Kita nggak tampil ya. ID untuk data milik si Unified ini, ID user dengan ID-nya 3 ini, dia memiliki data khusus itu dengan ID-nya 19 ya. Data khusus tersebut ya. Seperti ini. Jadi, D3 Octavian bisa mengakses data milik Unified ini atau data pengguna lain. Kalau dia tahu ID-nya berapa saja, ya seperti itu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi ini? Jadi usernya lain itu tidak bisa mengakses data usernya lain, ya, atau usernya aktif tidak bisa mengakses data milik usernya lain, ya, walaupun dia mengetahui informasinya. Misalnya dia mengetahui ID-nya, ID untuk data tersebutnya akan diakses ya.
Nah, itu bagaimana? Nah, nanti kita akan mengenal istilahnya policy di dalam Laravel ya. Jadi ada sebuah kelas policy. Nah, kelas tersebut bisa kita gunakan ya. Oke, langsung saja ya biar tidak pusing. Oke, di sini saya akan keluar terlebih dahulu di mode Tinker ini, quit ya. Nah, jadi saya coba klikkan terlebih dahulu. PHP design kita buat ya, make policy. Nah, seperti ini. Nah, kita akan mengatur yang namanya model cost ya. Untuk policy-nya maka kita tambahkan sebuah file cost policy seperti ini ya. Modelnya adalah cost ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi policy created successfully. Nah, sekarang di mana lokasi filenya? Itu ada di dalam app ya. Ada di dalam folder policies, cost policy. Nah, seperti ini. Ya. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Kalau view ini adalah untuk mengatur policy index ya pada controller ya. Nah, nih. Jadi kita bisa apakah nanti user bisa mengakses indeks ini ya atau tidak, nanti kita akan mengaturnya. Mengaturnya sangat gampang. Kalau nilainya true bisa diakses, kalau nilai false tidak bisa diakses ya. Nah, sedangkan ini nanti kita bisa mengatur hanya user hanya pengguna yang memiliki data saja yang bisa mengakses datanya. Untuk pengguna lain tidak bisa ya. Nah, kalau ini nanti kita akan kasih nilai true, berarti kita bisa tambah data ya. Kalau false tidak bisa tambah data. Nah, ini sama seperti view ya. Hanya user yang memiliki data tersebut yang bisa mengupdate ya. Fungsinya dia untuk mengatur metode. Tadi saya ulang ya, kalau view ini untuk mengatur metode show di sini ya. Jadi hanya si pemilik data yang bisa menampilkan datanya secara tunggal ya. Kalau create ini untuk mengatur metode store ya. Jadi kalau kita buat true bisa tambah data. Kalau kita buat false tidak bisa tambah data ya. Kalau update ini untuk mengatur policy pada update ini ya. Jadi hanya si pemilik data yang bisa mengubah data nantinya. Ya, kalau delete ini nanti untuk mengatur metode destroy ya. Jadi hanya si pemilik data yang bisa menghapus data walaupun pengguna yang aktif tahu ID-nya ya, seperti itu ya. Nah, kalau restore ini nanti sebetulnya di dalam Laravel itu ada soft delete ya. Itu saya jelaskan pernah di channel Kidimi, nanti silakan cari aja dengan topik, silakan cari saja topik tentang soft delete. Itu saya membahas tentang restore sama post delete ya. Tapi di dalam video kali ini saya tidak membahasnya karena kita tidak ada di sini ya untuk function soft delete tersebut ya. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Jadi kalau seandainya seperti ini. Pada view ini saya buat return true ya. Ini. Nah, sekarang kita coba hubungkan ya. Kita coba hubungkan bagaimana cost controller ini bisa terhubung dengan cost policy ini ya. Jadi kita akan membuat sebuah constructor. Jadi fungsi constructor itu adalah sebuah function yang akan dijalankan secara otomatis ketika kelas itu dipanggil ya. Pada hari ini kan kelas cost controller ya. Jadi caranya public function construct seperti ini ya. Lalu kita buat di dalamnya seperti ini. This ya, resource ya, resource. Nah, yang akan kita atur ya itu pada model cost ya. Jadi kita sebutkan model cost-nya ya. Di sini cost class ya. Kita kasih namanya aja variabelnya cost. Nah, seperti ini. Ya. Oke, sekarang kita coba ya. Kalau kita buat dia nilai true di cost policy ini, maka nanti kita bisa menjalankan yang namanya get
all cost ya, karena untuk view ini kan untuk menampilkan semua data ya. Kita coba. Nah, masih tetap bisa jalan ya. Tapi kalau saya buat ini nilainya false, maka nanti metode index pada cost controller tidak bisa dijalankan ya. Nah, nanti seperti ini statusnya ya. Sebetulnya di sini ada error ya, tapi tidak tampil ya. Di sini statusnya sepertinya oke ya, karena status oke itu kan kalau kita lihat di sini ya, 200 itu adalah everything is okay ya. Kode ini muncul saat halaman website atau data bekerja sebagai mestinya. Tapi sebetulnya ada error di situ ya. Nah, kita coba ke handler ya, ke exception, ke handler. Nah, kita coba cek menggunakan dd seperti ini. Ini ya, kita coba. Nah, pada preview ya. Nah, sebetulnya ini error nih ya. This action is unauthorized ya. Jadi kita tidak bisa mengakses metode index karena kita kasih nilai false di sini ya. Tapi kalau kita kasih nilai true, nanti bisa diakses ya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan misalnya saya kasih nilai false tadi ya. Di sini ya. Nah, di sini saya lihat ya, ada illuminate out access authorization exception ya. Nah, ini sebetulnya nanti kita akan gunakan ya. Seperti waktu validation kemarin ya. Mungkin saya lupa menjelaskannya ya. Waktu kita validation kemarin ini saya tahu dari mana alamat ini karena saya menggunakan DD ini ya. Mungkin kita coba ya. Kita coba dulu. Ini saya matikan ya. Saya akan coba yang tambah data lebih dahulu ya. Oh, di sini saya hapus ya. Kita coba buat new ya. Kalau tambah data itu kan kita pakai post ya. Lalu ini sama ya. URL-nya dan untuk authorization-nya oke. Ya. Authorization-nya di header ya. Authorization di header, authorization di header, nilainya adalah ini oke. Body, nah form data apa saja, khusus dia title sama description ya. Oke. Nanti title ya. Saya bacain dulu. Title saya kosongkan value-nya karena dia tidak boleh kosong ya. Description karena kalau kita lihat di sini kan dia not null ya. Oke, kita coba ya. Nah, nanti akan muncul error seperti ini. Kalau kita lihat preview, nah di sini kita bisa lihat. Oke, sorry, saya coba matikan dulu ini ya. Ya ini saya coba matikan dulu. Pada cost controller ya ini saya matikan dulu authorization ya. Coba. Nah, nih illuminate validation exception. Jadi saya tahu dari mana waktu saya membuat handler ini adalah illuminate validation exception. Waktu saya membuat validasi ya, mungkin saya lupa menjelaskannya ya. Nah, itu saya tahunya seperti ini. Saya cetak DD ya. Nilai ini adalah sebuah parameter dari throwable. Jadi saya tahu nanti untuk memunculkan FVI-nya nanti kita gunakan illuminate validation exception. Makanya di sini saya tambahkan a instance of illuminate validation exception ya, seperti itu ya. Nah, jadi sudah tahu ya berasal dari mana ini ya. Nah, begitu juga waktu kita coba aktifkan lagi yang controller ini. Nah, waktu kita kalau seandainya ya kita akses ini
Oke, nanti muncul illuminate out access authorization exception ya. Oke, kita coba buat terus saja ya, sehingga kita bisa menampilkan atau kita bisa mengakses yang namanya method index ini ya pada host controller. Kita coba. Nah, ini bisa ya. Nah, ini. Nah, sekarang kalau kita ingin mengakses yang 19 ya, kalau tadi kan si Dede bisa mengakses data milik si Unifiter ini ya. Kalau sekarang kita coba. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, itu karena kita sudah punya authorization resources ini ya, dan kita akan tambahkan di sini ya pada ini adalah return. Kalau kita kasih true di sini nilainya, coba ya, oke. Kenapa seperti ini? Ya, walaupun kita kasih true dia tetap tidak bisa. Harusnya kalau kita kasih true dia bisa ya. Berarti itu diizinkan. Izinkan user lain atau user aktif bisa mengakses data orang lain ya. Nah, itu karena di sini harus kita ubah nih pada show ya, pada method show ini. Jadi di sini kita akan menggunakan, di sini adalah modelnya, di sini kita ganti cost. Ini nama model ya, dan ini harus cost. Kenapa harus cost? Kita coba lihat ya. Kalau selain cost nanti tidak bisa. Jadi kalau kita lihat di sini PHP application root list ya. Jadi kita ngelihat ada parameter cost ya. Nah ini parameter cost ya. Untuk melihat data ya, misalnya untuk show ini ya. Nah di sini ada parameter cost. Ya makanya nanti kita harus menggunakan parameter cost ini ya. Nah sehingga nanti ini bisa kita tidak gunakan ya. Nah seperti ini. Kita coba jalankan. Tadi saya buat ya, ya seharusnya bisa diakses ya. Walaupun itu bukan data si user aktif karena nilainya true. Nah bisa dilihat di sini. Jadi Detail Octavian itu bisa mengakses data milik Yuni Fitriani karena nilainya true. Nah makanya supaya hanya bisa si user yang memiliki data yang bisa mengakses datanya, di sini kita kasih seperti ini ya. Ini ada user ya, ini ya. Lalu kita ketahui ID, kalau dia sama dengan host ya, di sini kita ketahui adalah user ID ya. Di ya user ID, kalau di user kan ID ya. Nah kita coba. Oke, tidak bisa lagi ya. Nah seperti ini. Nanti ini kita coba buatkan apa istilahnya message-nya ya. Oke, nah begitu juga yang lain ya. Kalau kita mengizinkan untuk penambahan data, kita kasih return true ya. Tapi kalau kita tidak mengizinkan API untuk penambahan data, return false ya. Nah sama nih. Jadi hanya user yang memiliki data yang bisa mengupdate data ya. Lalu user yang memiliki data yang bisa delete data. Oke. Di sini nggak usah restore sama delete ya. Oke, sekarang kita coba. Ini sudah berjalan ya. Nah, tetapi ini muncul pesan seperti ini ya. Bagaimana kalau kita memunculkan pesan seperti waktu kita tambah data ya. Waktu kita tambah data itu kan dia muncul pesan, kita coba matikan dulu ini ya. Waktu dia tambah data, nanti muncul pesan seperti ini ya. Judul khusus tidak boleh kosong karena kan kita kosongkan di sini ya. Description tidak boleh kosong. Tetapi masalahnya saya lupa sih menjelaskan tentang kode ini ya. 200 ini kan kodenya baik-baik saja ya. Bagaimana kalau kita ganti kode yang lain selain 200 ya? Kita misalnya ganti 422 misalnya atau kode yang lain. 422 itu maknanya apa ya? Kita coba lihat. Nah nih, terjadi karena terdapat kesalahan ya di bahasa di dalam permintaan browser Anda, sehingga saya tidak bisa memprosesnya ya. Kalau ini kan sebetulnya ada kesalahan nih, tapi masih statusnya 200 ya, kita ubah saja ya.
Cara ngubahnya sih gampang ya. Di sini kita ganti misalnya 422. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita validasi kemarin, nah nanti di sini 422 unprocessable entity. Jadi tidak bisa diproses ya karena terjadi kesalahan ya, kesalahannya itu datanya masih kosong ya. Oke, kita kembali ke sini ya. Nanti kita simpan ini ya. Kita kembali ke tampil mengakses data yang bukan milik si pengguna aktif ya. Bagaimana kita memunculkan message seperti ini juga? Caranya sih sama sih. Jadi kita kopikan saja ini ya, ada handler ini. Lalu kita buang di sini, kita pastekan. Nah, tapi ininya beda ya. Kalau ini kan untuk validasi, tapi untuk yang authorization kan tadi kita sudah coba ya. Nih. Nah, ini kita ambil. Kita pastekan di sini. Nah, seperti ini. Ya. Nah, tinggal message-nya sih bebas ya. Kalau kita mau pakai bahasa Indonesia ya kita tulis Anda memiliki hak untuk mengakses data. Nah, seperti ini. Ya. Ini buang aja berarti E-nya ya. Nah, seperti ini. Coba. Kita coba terangkan ya. Ini 422 ya. Kita pilih aja misalnya 403 ya. 403 itu nanti tentang access to that resource is forbidden ya. Jadi dilarang ya untuk mengakses resource ya. Ini memang benar-benar dilarang ya karena bukan data tersebut bukan milik dia ya. Jadi bisa kita pakai 403 ya. Kode ini muncul saat pengguna berusaha mengakses sesuatu yang tak diizinkan. Karena data itu bukan milik dia, jadi memang tidak diizinkan ya. Jadi kita pakai kode 403 nah, di sini ya. Jadi kita coba lagi. Nah, nanti seperti ini ya. Anda tidak memiliki hak untuk mengakses data atau Anda tidak diizinkan untuk mengakses data ya. Itu atau kalau mau pakai bahasa Inggris ya. Karena tadi kan kalau kita lihat saya didikan lagi ya. Saya didikan lagi. Nah, ini sudah 403 ya, forbidden ya. Oke, sudah betul ya. Nah, ini untuk mengambil nilainya adalah message ya. Jadi bisa kita gunakan seperti ini. Berarti bukan error seperti di atas ya, tapi kita gunakan get message ya seperti ini ya. Oke, coba. Oh sorry, idenya masih ada. Kita hilangkan. Nah seperti ini. Error, this action is unauthorized ya. Tetapi kalau dia mengakses data dia, ya bisa ya. Dia hanya tidak bisa ketika dia mengakses data orang lain. Nah, begitu juga untuk update data nanti bisa diimplementasikan ya, bisa diterapkan untuk update data, bisa diterapkan juga untuk delete data. Jadi kalau untuk update data, ya kita coba simpan dulu ini ya. Ini jadi adding cost ya, menambah data khusus. Kalau update data kan kita coba ya. Ini pakai post tetap ya. Oke. Ya. Misalnya datanya mau diupdate itu adalah data 19 tadi ya, ID-nya ya. Nah, seperti ini. Ya. Kalau nggak salah untuk update data kan, kita coba lihat ya. Oke, API causes ya. Jadi sudah betul ya. API causes body-nya itu misalnya title datanya apa ya tadi ya, kita ambil aja ya. Untuk data causes ini. Oh, ini nih. Kita ambil aja nilainya. Ya, kita coba tambahkan update ya, lalu untuk description-nya
description, ya, kita ambil saja nilai ini. Ya, nah cuma kita tambahkan updated saja ya. Nah, jangan lupa headernya itu ada authorization ya. Kita punya kode barrier-nya ya di sini. Nah, seperti ini. Tapi kalau untuk update data ya, updating data ya, oke. Itu kita butuh spoofing ya, karena dia menggunakan put ya. Kalau kita lihat kan di sini dia menggunakan put atau patch ya. Sedangkan kalau di HTML itu dia tidak mengenal tidak mengenal put sama patch ya. Jadi bisa kita tambahkan di sini spoofing seperti ini, method. Nah, seperti ini ya. Kita send coba. Nah, nanti seperti ini. This action is unauthorized karena ya memang bukan data dia, jadi tidak bisa diupdate ya. Begitu juga dengan delete ya. Jadi delete juga tidak bisa dilakukan kalau itu bukan data dia ya. Oke, inilah yang disebut dengan authorization ya. Jadi di dalam Laravel kita bisa menggunakan dengan kelas policy. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.